Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tematik dari halaman 127 sampai 137. Nah, di sini yang pertama di halaman 127 ada cerita prajurit Konstrat di perbatasan. Dia menjadi pengajar ya, untuk ikut mencerdaskan anak bangsa. Kamu dengarkan ya. Dua orang prajurit TNI, yaitu Kopda Syarif Hidayatullah dan Kopda Nasru, mengabdikan diri mereka sebagai guru di perbatasan Indonesia Timur Leste. Meski demikian, mereka tetap menjalankan tugas pokok mereka untuk menjaga perbatasan Republik Indonesia Republik Demokratik Timur Leste dalam Satgas Yonif Raider 321 Galuh Taruna Kostrad. Pengabdian tersebut dilakukan karena di wilayah yang menjadi tanggung jawab mereka, yaitu di daerah Manusasi, terdapat sekolah dengan jumlah guru terbatas. Kopda Syarif dan Kopda Nasru pun merasa terpanggil untuk membantu mengajar. Setiap hari Jumat pagi, kedua prajurit TNI tersebut berangkat ke SD Katolik Manusasi. Mereka mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, geografi, PBB, dan bela negara. Jumlah murid mereka seluruhnya ada 70 orang. Kepala SD Katolik Manusasi, Agustinus, mengaku senang dan berterima kasih atas bantuan mengajar dari kedua prajurit TNI tersebut. Menurut beliau, mereka tidak pernah menyerah untuk mengajarkan kedisiplinan dan wawasan kebangsaan kepada anak-anak. Nah, di halaman 128, kamu setelah membaca teks yang tadi tentang si prajurit TNI, kamu pasti akan memahami siapa prajurit Konstrat di perbatasan menjadi pengajar, siapa namanya tuh tadi yang dua orang ya, di mana, bagaimana, mengapa, kapan, dan apa. Gampang ya, nanti kamu jawab karena jawabannya ada di teks yang tadi Bunda Lia bacakan. Terus di halaman 129 di sini ada pertanyaan. Apakah kalian pernah melihat buket? Tulisannya buklet ya, tapi bacanya buket. Buket ini kayak semacam katalog. Cuman kalau katalog itu kan dia lembarannya banyak, bisa sampai 50 halaman. Tapi kalau buket ini dia seperti buku kecil yang berisi tentang pengertian. Ada gambar barangnya dan ada penjelasan tentang gambar tersebut. Kalau buket ini dia itu paling banyak kurang dari 20 lembar gitu ya. Jadi lebih tipis dibandingkan katalog. Nah, kalian jawab dengan pengetahuan kalian. Apakah kalian pernah melihat buket? Pasti pernah ya. Buket itu bisa semacam kayak ituan yang kertas dari Alfamaret atau Indomaret kan biasanya tuh ada selama beberapa lembar kertas yang berisi tentang produk-produk di Alfamart. Di situ nanti ada harganya berapa gitu kan. Tuh. Itu contoh ya. Terus jika pernah, apakah kalian apa yang kalian lihat, di mana kalian mendapatkannya? Nah, kalian nanti bisa jawab nomor 1 sampai nomor 5. Berikutnya di halaman 130. Di halaman 130 kamu lihat buket adalah, buket adalah isinya. Buket adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran, gitu ya. Terus berikutnya bentuk buket berupa cetakan buku kecil yang berisi pengertian dengan jumlah halaman paling banyak berapa? Kurang dari 20 halaman. Itu ya. Buket dapat diberi cover dan dijilid dengan
teknik tertentu. Buket digunakan untuk keperluan komersial, misalnya menyampaikan informasi mengenai banyak produk seperti katalog, dan keperluan non komersial seperti ini. Kalau yang non komersial ini seperti yang pertama misalnya iklan tentang narkoba, iklan tentang pemanasan global, atau iklan tentang global warming. Terus iklan tentang pencemaran air, iklan tentang penggundulan hutan gitu ya. Nanti kamu isi tuh titik-titiknya. Nah, berikutnya di halaman 131. Setelah kamu baca ini perhatikan dua kalimat tersebut. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan adalah pintu gerbang pembangunan. Kemerdekaan adalah jembatan emas menuju keberhasilan pembangunan nasional. Menurutmu apa makna kedua kalimat tersebut? Maknanya yaitu pembangunan yang dicita-citakan masyarakat Indonesia hanya akan dapat dilakukan setelah Indonesia merdeka. Itu jawabannya ya. Yang kedua, jelaskan hubungan antara kemerdekaan dan pembangunan. Jawabnya itu keduanya saling terkait, dikarenakan setelah merdeka negara Indonesia juga akan membangun kota-kota gitu ya. Terus lanjut di halaman 132. Ini kehidupan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Nanti kamu baca dan kamu nanti bisa jawab sini ya. Ini kamu jawab nomor 1 sama nomor 2. Sama ini apa? Kalau ini bisa kamu tanya sama orang tua. Sudah ya, sampai sini saja. Gitu. Cukup sekian dari Bunda Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.